Kenapa? Ada dua yang lagi proses, Pak. Ada dua yang diproses. U17 masih kekurangan pemain, U20 masih kekurangan, senior pun masih kurang. Kalau kita lihat, kita belum punya striker yang cukup dominan menjadi penggedor. Gitu. Berarti Mas Gilger fix Pak? Saya belum salaman. Belum salaman jadi belum tahu. Ada dua ya, Pak, ya benar, Pak. Kenapa? Ada dua yang lagi proses, Pak. Ada dua yang diproses. Yang kita lakukan terhadap dua pemain yang kemarin yang di Komisi 3 itu adalah naturalisasi istimewa. Kenapa kita lakukan naturalisasi istimewa? Karena memang kita punya cita-cita untuk menjadikan tim nasional Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia. Ini programnya Presiden. Karena itu kita melakukan gerakan cepat atas permintaan teman-teman dari PSSI, ya. Nah, karena itu sekali lagi bahwa terkait dengan soal keberadaan paspor seperti kan sudah dijawab oleh Dirjen Imigrasi. Bintang Eropa ini siap dinaturalisasi. Victor Gyökeres dan Michael Bakker, dua jagoan Liga Champions, incaran seragam timnas Indonesia. Langit sepak bola Indonesia kembali disinai harapan baru. Setelah gelombang pemain diaspora memperkuat timnas Garuda, kini dua nama besar dari Eropa mencuat dan siap menjalani proses naturalisasi, Victor Gyökeres dan Michael Bakker. Keduanya bukan sembarang pemain. Mereka adalah jagoan Liga Champions, pemain inti di klub elit Eropa, dan kini dengan tekad bulat ingin membela merah putih, tanah leluhur mereka. Kabar ini langsung mengguncang jagat sepak bola nasional. Indonesia, yang tengah bersiap menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mendapat angin segar. Proyek naturalisasi bukan lagi sekadar perekrutan pemain tambahan. Ini adalah strategi besar untuk membangun timnas yang bisa bersaing secara global. Nama Victor Gyökeres melambung tinggi musim ini setelah penampilan cemerlangnya bersama Sporting CP di Liga Portugal dan Liga Champions. Striker kelahiran Swedia itu mencetak lebih dari 30 gol di semua kompetisi, menjadikannya salah satu penyerang paling mematikan di Eropa saat ini. Di usia 26 tahun, Gyökeres berada di puncak kariernya. Namun di balik prestasinya, tak banyak yang tahu bahwa ia memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Ambon, Maluku. Meski lahir dan besar di Swedia, Gyökeres tumbuh dengan cerita-cerita tentang Indonesia, makanan khas Nusantara, dan budaya timur yang kuat dalam keluarganya. Dalam wawancara eksklusif bersama media Portugal, Gyökeres menyatakan, "Saya ingin bermain di Piala Dunia, dan jika saya bisa melakukannya bersama negara leluhur saya, itu akan jadi kehormatan luar biasa." Ketertarikan Gyökeres terhadap timnas Indonesia bukan isapan jempol. Menurut sumber internal PSSI, proses identifikasi dokumen keluarga telah dilakukan sejak awal tahun. Bahkan, Gyökeres telah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti prosedur naturalisasi dan turun membela Garuda jika semua berjalan lancar. Berbeda posisi, namun serupa kualitas. Michael Bakker, gelandang bertahan andalan Eintracht Frankfurt di Bundesliga, juga tengah bersiap untuk menjalani proses naturalisasi. Pemain berusia 27 tahun ini merupakan tulang punggung lini tengah klubnya dan dikenal karena ketangguhannya dalam bertahan serta kecerdasannya dalam membagi bola. Bakker lahir di Belanda dan sempat memperkuat timnas Belanda U21, namun belum pernah tampil di kompetisi resmi senior FIFA. Itu membuka peluang bagi dirinya untuk berganti federasi, dan PSSI sigap menangkap peluang ini. Yang membuat kisah Bakker semakin menarik adalah ikatan emosionalnya terhadap Indonesia. Ibunya berasal dari Bandung, Jawa Barat, dan ia masih fasih mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Sunda dan Indonesia. Dalam video yang beredar di media sosial, Bakker menyatakan, "Saya selalu merasa setengah Indonesia. Kini saya ingin sepenuhnya menjadi bagian dari negara itu." PSSI telah memulai komunikasi resmi dengan Bakker dan perwakilannya.
Dalam beberapa pekan terakhir, ia dikabarkan telah menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk memulai proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut positif keinginan dua pemain top ini untuk membela Indonesia. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi besar PSSI membangun Timnas Indonesia Global, gabungan talenta lokal dan diaspora yang siap bersaing di level dunia. Menurut Erick, komunikasi intens telah dilakukan dengan Kemenpora, Kemenkumham, dan DPR untuk memastikan proses berjalan cepat namun sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa semua naturalisasi dilakukan secara legal, transparan, dan berdasarkan kecintaan pemain pada Indonesia. Langkah Gyökeres dan Baker menunjukkan bahwa kini Timnas Indonesia bukan lagi tim mediocre yang dipandang sebelah mata. Dengan progres pesat di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, performa mengesankan di Piala Asia dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, serta atmosfer supporter yang luar biasa, Indonesia menjadi destinasi menarik bagi pemain diaspora. Banyak pemain keturunan kini secara aktif mencari tahu tentang peluang membela merah putih. Bahkan, agen-agen sepak bola mulai menawarkan talenta berdarah Indonesia dari liga-liga top dunia ke PSSI. Jika semua berjalan sesuai rencana, Gyökeres dan Baker bisa memperkuat Timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia yang dimulai pada September tahun 2025. Kehadiran mereka akan membuat Timnas semakin tangguh. Bayangkan lini depan dengan Gyökeres sebagai target man, didukung oleh Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand di sisi sayap. Di lini tengah, Baker bisa menjadi tandem sempurna bagi Ivar Jenner atau Ricky Kambuaya, menciptakan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Selain kualitas individu, kehadiran pemain seperti mereka juga membawa efek psikologis, meningkatkan kepercayaan diri pemain lokal, memperkuat mental juang tim, dan membuat lawan berpikir dua kali sebelum meremehkan Garuda. Di sisi lain, ada juga suara yang meminta PSSI menjaga keseimbangan dengan tetap mengembangkan pemain lokal. Namun, banyak yang sepakat bahwa naturalisasi pemain diaspora berkualitas tinggi adalah langkah logis untuk mengangkat level permainan tim. Proses naturalisasi tidak serta-merta selesai. Menurut standar FIFA dan hukum Indonesia, kedua pemain harus menyelesaikan verifikasi dokumen keluarga, tes administratif, serta menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI) di hadapan pejabat negara.